Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi materi Pendidikan Pancasila kelas 8 bab 3 sub B pengertian tata urutan perundang-undangan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat memahami materi tentang pengertian tata urutan perundang-undangan. Nah, langsung saja kita bahas kepada materinya. Pengertian tata urutan perundang-undangan. Pada bab sebelumnya, tentunya kalian sudah mempelajari aturan dan norma dalam bernegara. Kalian juga sudah bersama-sama mempelajari aturan atau tata tertib yang ada di keluarga, sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, untuk kali ini kita pelajari tata urutan yang ada di negara kita ya. Nah, bicara tentang soal tata urutan perundang-undangan, pada dasarnya nih, terdapat dua golongan aturan, yakni yang bersifat superior atau lebih tinggi dan yang bersifat inferior atau lebih rendah. Aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, negara Indonesia tentunya merupakan negara hukum. Segala sesuatunya itu memiliki aturan, tidak sembarangan. Sebagaimana terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Semua peraturan dalam perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau berurutan, atau disebut juga dengan hierarkis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penataan undang-undang dan peraturan disebut juga dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi diantaranya yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, urutan pertama ini adalah urutan tertinggi dibandingkan dengan peraturan di bawahnya. Urutan yang kedua, setelah Undang-Undang Dasar ada Ketetapan MPR atau TAP MPR. Urutan yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut juga dengan Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden, Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau disebut juga dengan Perda provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota, Perda kabupaten atau kota. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan dari mulai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Yang tertinggi di sini jelas ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai yang terendah yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota, Perda kabupaten atau kota. Nah, di sini supaya kalian bisa lebih memahami lagi terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu ada piramida tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terus juga ada Ketetapan MPR, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah PP. Yang kelima, peraturan presiden, Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota, Perda kabupaten atau kota. Nah,
Penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pemerintahan pusat maupun di daerah harus memenuhi beberapa asas sebagaimana terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Maksud dari kejelasan tujuan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, asas yang kedua adalah kelembagaan atau organ pembentuk. Maksud dari kelembagaan atau organ pembentuk adalah peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. Asas yang ketiga yaitu kesesuaian jenis hierarki atau materi muatan. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan agar tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Artinya, peraturan pembuatan undang-undang harus memperhatikan efektivitasnya di masyarakat, kehasilgunaannya secara filosofis, sosiologis, dan juga secara yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksudnya, peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur warga. Yang berikutnya adalah kejelasan rumusan. Maksudnya, peraturan perundang-undangan harus mempunyai persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, dan bahasa hukum. Yang ketujuh, keterbukaan. Maksud dari keterbukaan adalah secara transparan di setiap tahapan, mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, atau tahap penetapan, hingga tahap pengundangan. Jadi harus melalui beberapa asas tersebut gitu ya. Nah, demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu pula, dengan memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku, diharapkan tidak ada aturan yang tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Sekarang, kalian sudah semakin paham tentang asas dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Nah, tadi berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan itu dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah, di mana yang tertinggi itu ada tentunya yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga yang paling bawah adalah Perda kabupaten atau kota. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi.